Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa rzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib yang kita laksanakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian sebagaimana yang telah kita laksanakan pada waktu yang telah lalu. Salat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan sampai pada pembahasan tentang bab aniyah, tentang bab yang berkaitan hukum seputar wadah tempat air. Kemarin kita sampaikan bahwa penggunaan wadah air yang terbuat dari apapun, baik yang terbuat dari besi, yang terbuat dari plastik, yang terbuat dari kulit, dan apapun pada asalnya hukumnya adalah mubah. Pada asalnya hukumnya adalah mubah, kecuali tempat yang atau wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Ada hadis yang munfasil, yang berdiri sendiri, yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menggunakan emas sebagai wadah tempat makan maupun minum. Sebagaimana Nabi mengatakan, janganlah kalian minum, la tasrabu fi aniyatin dahabi wal fiddah. Jangan sampai atau jangan sekali-kali kalian minum pada wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Wala taqulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dengan tempat yang terbuat dari emas atau perak juga. Jangan minum pakai gelas yang terbuat dari emas. Jangan makan dengan satu wadah, piring atau apapun yang terbuat dari emas atau perak. Nabi mengatakan karena keduanya untukmu di akhirat dan bagi mereka di dunia. Emas dan perak, tempat minum, tempat makan yang terbuat dari emas dan perak, ini disediakan untuk orang-orang kafir di dunianya dan untuk orang mukmin kelak di akhirat. Dalam hadis yang lain ada mengatakan orang-orang yang makan atau minum
dengan satu wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, sesungguhnya dia sedang menggelegakkan, ya, sedang memasukkan, menuangkan ke dalam perutnya, yaitu api neraka. Baik wadah itu yang terbuat dari emas murni ataupun perak murni, ataupun yang terbuat dari bahan selain emas atau perak tetapi dilapisi dengan emas atau perak, dua-duanya tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, persoalan yang kedua, hukmul isti'malul ina'il mudabbab, hukum menggunakan wadah dari tempat selain emas ataupun perak. Misalnya kalau zaman Nabi terbuat dari tembaga atau dari besi, kemudian tempat itu pecah karena hajat, karena keperluan. Hajat dan darurat berbeda. Kalau darurat sesuatu yang harus, kalau hajat sesuatu yang dibutuhkan. Karena sebuah kebutuhan, maka wadah atau tempat air itu karena pecah, maka kemudian diikat ataupun ditambal dengan menggunakan emas ataupun perak, hukumnya bagaimana? Di sini disebutkan, saya baca agak simpel saja supaya tidak terlalu bertele-tele. Ingka nanti dobbatu minad dhahabi haramun istiqmalul ina'i mutlaqan. Jika ada wadah air yang pecah atau retak, kemudian karena pecah dan retak itu kemudian wadah itu pun diikat, dijahit atau ditambal. Kalau misalnya tembaga, maka kemudian dirajut, dijahit. Yang benangnya itu misalnya terbuat dari emas atau dari perak, maka dikatakan minal dhahabi. Kalau bahan tambalan itu dibuat dari emas, haramun istimalul ina'i mutlaqan, maka menggunakan wadah itu hukumnya haram secara mutlak. Ibu bapak punya baskom yang terbuat dari tembaga kuningan, kemudian kebetulan karena retak ataupun pecah, kemudian ibu bapak ingin menambal baskom yang terbuat dari tembaga tersebut. Kebetulan yang untuk nambal digunakanlah emas, sekalipun mustahil kita mosok beli baskom pecah malah ditempel logo emas, kemungkinannya kecil. Tapi ini karena ini fikih, ya dibahas kan begitu. Karena barangkali suatu ketika mengalami seperti itu, maka jika yang digunakan untuk nambal itu adalah emas, maka wadah itu tidak boleh untuk digunakan menjadi tempat minum atau tempat makan. Punya piring kesayangan, piringnya retak, lalu dijahit, diikat dengan kawat. Kawat itu bahan dasarnya adalah emas, jadi kawat emas. Kemudian dipakai untuk mengikat itu, untuk menambal itu. Maka mangkok ataupun piring yang pecah kemudian ditambal dengan emas itu menggunakannya sebagai tempat untuk makan, untuk minum, maka hukumnya haram. Lidukhulihi tahta umumin nas, ini disebabkan karena secara umum itulah nas yang diberlakukan. Ketidakbolehan menggunakan emas ataupun perak, wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Amma ingka nanti dobbatu minal fiddati wahiyya yasiratun fa innahu yajuzu istimalul ina. Hanya saja jika tambalan
atau yang digunakan untuk mengikat ya tempat ataupun wadah yang pecah itu, maka tambalan untuk mengikat itu terbuat dari fiddah, terbuat dari perak, bahan dasarnya perak, wahiyya yasiratun, dan menggunakannya hanya sedikit saja, fa innahu yajuzun istikmalul ina, maka menggunakan wadah tersebut hukumnya boleh kalau yang digunakan untuk nambal itu bahan dasarnya adalah perak. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan. Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan inkasara qadaqa Rasulullah SAW. Suatu ketika tempat airnya Rasulullah, tempat air Rasulullah, satu riwayat terbuat dari tembaga. Memang zaman dahulu itu wadah itu secara umum kebanggaannya terbuat dari tembaga kuningan. Kalau mungkin saya masih kecil masih penagi, sekarang sudah tidak ada. Saya masih kecil masih penagi mendapati ada tangan, ada leting, ada kenceng, kemudian ada kendil yang kesemuanya dari kuningan di bawah berat. Sekarang anak saya nggak tahu apa itu kendil, kenceng, yopo nggak tahu, apalagi badan, tahunya nggak kecap badan aja, badan itu nggak tahu. Kalau dulu kan terbuat dari kuningan dan harganya relatif lebih mahal dibanding yang dari aluminium. Kalau sekarang kan mayoritas aluminium, lebih mudah, bosan, banyak remet kan begitu, lebih mudah. Nah dulu Nabi pernah punya tempat air yang terbuat dari tembaga, kebetulan inkasaro, kebetulan pecah, retak. Lalu Nabi SAW karena kesederhanaan beliau, wadah itu masih bisa digunakan jika ditambal atau dirajut atau diikat atau dijahit. Wadah tempat minum Nabi ketika itu yang satu riwayat terbuat dari tembaga, jadi pecah, bukan pecah ya, apa kalau tembaga retak. Maka kemudian dirajut, diikat dan ditambal. Dan pada waktu itu fattakhadha maka nusyidi. Lalu Nabi malah menjadikan tempat tambalan pada wadah itu silsilatun min fiddatin, dengan ikatan. Silsilah itu rajutan ya. Silsilah itu kan sambung menyambung. Maka alat yang bahan untuk mengikat retakan itu terbuat min fiddatin, terbuat dari fiddah atau terbuat dari perak. Artinya kalau kemudian alat untuk menambal atau bahan dasar yang digunakan untuk menambal itu terbuat dari perak, selagi itu memang dibutuhkan maka menjadi boleh. Ketika memang dibutuhkan. Bagaimana kalau menggunakan emas? Emas hanya boleh ketika dalam situasi yang darurat. Seperti pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang karena hidungnya ini tidak ada, dalam peperangan hidungnya kekeperas ya, hilang. Maka supaya bicaranya relatif lebih jelas, kalau tidak punya hidung kan serbannya sengok, haho, tidak jelas. Maka kemudian dibuatlah hidung palsu yang terbuat dari apa? Perak. Tetapi lama-lama daging bagian luar yang berhimpitan dengan hidung palsu dari perak itu lama-lama akan membusuk. Maka kemudian Nabi menyarankan agar hidung itu diganti, bahannya bukan dari perak tapi dari emas. Dan itu boleh karena sesuatu yang darurat. Kalau sekedar hajat,
sekadar dibutuhkan, belum sampai tingkatan darurat, maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau sekarang ada orang punya hidungnya emas, wah itu repot, kesana kemari banyak yang banyak yang mintil ya, dong kelipis sholat dicubil sekemburi yang ke Melayu ini. Nah ini satu gambaran bahwa apa? Kalau dalam kondisi yang darurat. Nah kaitannya wadah yang retak tadi, ketika tambalannya itu bahan dasarnya itu dari emas, maka tidak boleh. Jika terbuat ataupun bahan dasarnya itu adalah perak, maka itu masih diperbolehkan karena memang dibutuhkan. Ini menunjukkan betapa sederhananya Nabi. Sesuatu yang barangkali sudah sobek, tetapi karena memang masih bisa digunakan, maka Nabi melakukan sesuatu agar itu bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Itu yang barangkali sekarang di kita sudah tidak ada. Ya namanya piring, sentet, ya sudah kelepat. Apalagi terbuat dari plastik, nah sudah dilempar saja. Ya kalau saya masih kecil masih lumayan ada dalepo. Ya dalepo itu apa namanya? Ya tukar apa namanya? Tukar kerupuk. Ya jadi sandal jepit itu. Ya, bahwa sandal jepit sudah ambil dari kebun, terus rupanya rupa lemah itu. Nanti sama daleponya dicandani, tangannya regep itu, cetrok, ambil sandalnya, masukkan tangan kotor, ambil kerupuk dikasihkan, tambah enak dulu. Nah sekarang orang tua karena begitu, ojo, dulu tangannya regep, tapi dulu enggak, ya enak saja. Nah dulu enggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang lorong teman-teman. Ini persoalan yang kedua. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ya, ini yang ketiga ini sesuatu yang perlu untuk kita ketahui. Al-mas'alatu tsalitsah aniyatul kufar. Permasalahan ketiga adalah wadah-wadah tempat makan, tempat minum yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Boleh kita menggunakan tempat minumnya mereka, tempat makanannya mereka. Kita datang ke tempat yang kebetulan tempat kita ini bukan orang muslim, ya, orang kafir. Kemudian kita minum, ya, dengan menggunakan gelas yang disuguhkan oleh mereka pada kita. Kita disuguhi minuman dengan ya pakai gelas, disuguhi makanan dengan piring misalnya. Sebenarnya dalam perspektif fikih bagaimana? Al-aslu fi aniyatil kufari al-hillu. Hukum asal bejana tempat makan, tempat minum yang dimiliki oleh orang-orang kafir, maka hukum asalnya adalah boleh. Boleh, tidak mengapa, mantap, ya, tidak ada masalah. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau kita betul-betul tahu, kita betul-betul paham tentang kenajisannya. Contoh misalnya kita punya tetangga kita ini kebetulan karena memang bukan orang muslim, hobinya itu ya sate bakut, ya bakut, tahu bakut, babi sama kucing misalnya. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau suka bikin rica-rica jamu misalnya, ya. Rica-rica jamu itu kan konotasi dari apa? Rica-rica bahan dasarnya daging anjing misalnya. Kalau kita tahu bahwa wadah itu digunakan untuk tempat makanan yang haram dan memang itu tidak diperbolehkan, kita tahu persis. Ini tetangga kita ini tiap hari ini makannya makan itu misalnya. Kalau kita tahu tentang kenajisannya bahwa itu memang najis,
fa innahu la yajuzu istimaluha, maka tidak boleh menggunakannya illa ba'da husliha, setelah kita mencucinya. Kita tahu proses mencucinya jika bukan kita yang mencucinya. Atau kalau kita ragu, kita cuci terlebih dahulu. Ini solusi. Jika kita tahu akan kenajisan tempat itu, wadah itu. Contoh sederhana misalnya, kita datang ke tempat teman kita. Kebetulan dia pengusaha ya makanan jajanan ya, mie atau apa. Kebetulan pula teman kita ini memelihara beberapa ekor anjing karena memang bukan muslim. Orang muslim tidak boleh melihara anjing kecuali anjing untuk berburu dan untuk menjaga. Tapi anjing yang berkeliaran secara umum tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mengatakan seorang mukmin yang memelihara anjing, maka ketika anjing itu ada di rumahnya, maka tidak akan ada malaikat rahmat yang memasuki rumahnya. Kalimatnya malaikat rahmat, bukan hanya kalimat malaikat. Karena kalau kalimat malaikat tidak masuk ke rumah, ya nanti rumahnya malaikat maut tidak masuk rumah, ya. Uripeswe gitu. Ini malaikat rahmat. Dan ketika seseorang tetap memaksakan diri memeliharanya, ya, memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing sebagai kharis, sebagai penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pada setiap harinya pahala orang itu berkurang sebesar 1 kilo. Setiap harinya berkurang 1 kilo. Ketika suatu waktu Nabi pernah ditanya, kirot itu sebesar apa? Nabi mengatakan kirot itu bimithli jabalil Uhudin. Kirot itu hampir sama dengan 1 gunung Uhud. Yang 1 gunung Uhud. Melihara anjing, ya, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak ataupun kebun ataupun apa, maka tiap hari pahalanya berkurang. Kalau sak gunung, sak gunung, sak gunung, ya nek 1 hari pahalanya punya 1 gunung. Kalau tidak, tekor. Nah, kalau misalnya kita ke tempat teman, kebetulan dia pelihara anjing, kemudian anjing itu liar, ya, seruntal seruntul, apa coba seruntul bahasa Indonesianya? Kesana kemari. Jadi anjing itu sana kemari, ke dapur, kemudian ada tumpukan apa namanya, asa-asaan, ada piring, ada gelas, maka anjing itu pun mengitarinya, menjilat-jilatinya. Kalau kita tahu kondisi seperti ini, barulah kita menghindarinya. Kita bisa memakainya setelah kita membersihkannya, mencucinya. Kalau jilatan anjing ya dibasuh 7 kali misalnya. Li haditsin Abi Tha'labah al-Khushani qala, ini sebagaimana dalam hadis dari Abi Tha'labah al-Khushani yang mengatakan, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin. Ya Rasulullah, kami ini tinggal di negeri kaum ahlul kitab. Kami ini tinggal di negeri yang penduduknya mayoritas adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu sebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang yang kitabnya banyak, ya. Panjenengan nanti silaturahim ke tempat saya, kebetulan ada banyak kitab, banyak buku, kemudian panjenengan, wah Pak Gus ini sebenarnya ahlul kitab. Bukan. Ahlul kitab itu sebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Maka Abu Tha'labah al-Khushani ini bertanya, Rasulullah, kami ini tinggal di suatu negeri yang di situ itu mayoritasnya adalah kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Afanakulu min aniyatihim, bolehkah kami makan dengan ajang-ajang mereka, dengan piring-piring mereka, minum dari gelas-gelas mereka, makan dengan piring-piring mereka. Nabi mengatakan apa?
faqala la ta'kulu fiha. Kata Nabi, jangan kamu makan menggunakan tempat-tempat miliknya. Jangan kamu makan menggunakan piring-piringnya. Jangan kamu minum dengan menggunakan gelas-gelasnya. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali memang tidak ada tempat kecuali yang itu. Ya, tidak ada tempat lain. Anak gelasnya gelas kui. Dikasih minum pakai ya kan panas, ada dikasih gelas, kan tidak mungkin kemudian kita minumnya pakai tangan, dituangkan di tangan kemudian dikokok, tidak mungkin. Nabi mengatakan jangan kamu makan, jangan kamu minum dengan wadah-wadah itu, kecuali kamu tidak mendapati tempat kecuali itu. Faghsiluha, kamu basuh tempat-tempat itu, tsumma kulu fiha, lalu makanlah kalian dengan wadah-wadah itu. Ini kata Nabi ketika Abu Thalabah Al-Khushani bertanya kepada beliau perihal beliau tinggal di kalangan kaum ahlul kitab, kemudian bagaimana ketika makan dengan wadah-wadah mereka ataupun minum dengan wadah-wadah mereka, maka Nabi mengatakan demikian, jangan kamu makan dari wadah-wadah mereka, jangan kamu minum dengan wadah-wadah mereka, kecuali kamu tidak mendapati tempat kecuali hanya itu. Tapi basuhlah terlebih dahulu, baru kamu gunakan untuk makan atau kemudian wa amma idza lam tu'lam najasatuha, apabila kita tidak mengetahui tentang kenajisannya, seperti misalnya kita punya teman ya yang kebetulan non muslim dan kita tahu ya teman kita ini tidak suka makan daging babi misalnya, teman kita ini tidak suka makan daging anjing misalnya, kita tahu, kita paham, berarti tempat-tempatnya tidak bersentuhan dengan makanan-makanan yang najis. Kalau kita tidak tahu tentang kenajisannya dengan mengenal teman kita tidak suka dengan makanan seperti itu, bi ayyakunu ahluha ghairu ma'rufina bi mubasaratin najasah, dengan kita faham, dengan kita mengenal bahwa pemiliknya yang punya rumah itu, yang punya wadah itu ghairu ma'rufin, tidak dikenal sebagai orang yang suka bersentuhan dengan benda-benda najis. Kita datang ke teman kita non muslim, kita kenal betul dia tidak suka makanan daging babi, dia tidak suka makanan ya misalnya daging anjing misalnya, dia tidak suka makanan-makanan seperti itu. Kesukaannya hanya apa? Ayam misalnya, sayur misalnya. Kalau kita kenal, kita faham tentang keadaan seperti itu, fa innahu yajuzu istimaluha, maka kita boleh langsung menggunakan wadah-wadah itu. Jika kita bisa memastikan dengan pengetahuan kita bahwa orang ini yang punya wadah ini tidak suka bersentuhan dengan makanan-makanan yang najis. Li'annahu sabata anna nabiyya, hal ini ditetapkan dengan satu dalil bahwasanya Nabi wa ashabahu dan para sahabatnya akhadul ma'a lil wudhu'i, pernah suatu ketika Nabi Rasulullah dan para sahabat mengambil air wudhu min mazadatin ra'atin musyrikatin. Beliau mengambil air wudhu dengan menggunakan mazadah. Mazadah itu tempat air yang terbuat dari kulit binatang ya. Jadi tempat air yang terbuat dari kulit ya, ini yang di tempat kita barangkali tidak ada ya, tidak ada tempat air tapi bahan bakunya dari kulit. Di zaman Nabi banyak seperti itu. Nabi pernah dengan beberapa sahabat mengambil air wudhu, kemudian wadah yang digunakan untuk ya
untuk membawa air wudhu itu mazadatin, yaitu kantong kulit milik imra'atin musyrikatin, milik seorang perempuan musyrik, seorang perempuan yang bukan orang muslim, ya. Maka ketika itu Nabi tetap menggunakannya, lalu Nabi berwudu dengan air itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi punya keyakinan dengan pengetahuan bahwa wanita ini tidak suka bersentuhan dengan sesuatu yang najis, makanan-makanan najis atau minuman-minuman najis. Wali annallaha subhanahu, dan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala qad abaha lana, Allah membolehkan kita, Allah memberikan izin kepada kita, kebolehan kepada kita, ta'amu ahlal kitabi, yaitu makanan-makanannya kaum ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Allah menghalalkan, membolehkan bagi kita untuk memakan makanan-makanan mereka, selama kita tahu bahwa makanan-makanan mereka itu bukan haram. Artinya seperti misalnya bukan daging babi, bukan daging anjing, maka makanan-makanan kaum ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, maka makanan-makanan mereka itu diperbolehkan. Bahkan ada yang memasukkan termasuk sembelihan mereka. Ini ranah perbedaan di kalangan para ulama tentang sembelihan kaum ahlul kitab. Kalau ada orang ahlul kitab menyembelih binatang, menyembelih ayam, halalkah? Banyak kaum muslimin yang mengatakan halal karena memang Allah nyatakan itu halal. Sekalipun ada yang mengatakan tidak boleh dengan alasan ahlul kitabnya sekarang bukan seperti ahlul kitab zaman dahulu. Nah, itu ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi memang khusus ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, karena memang agama mereka pada dasarnya dulu sebelum ada penyimpangan adalah agama Islam, maka itu diperbolehkan, tidak sebagaimana sembelihan di luar kaum ahlul kitab. Di Indonesia kita mengenal ada beberapa agama, maka selain Yahudi, Nasrani, maka sembelihan mereka, kalau mereka menyembelih binatang, misalnya menyembelih itik atau ayam atau kemudian kambing, maka sembelihan mereka tidak boleh untuk kita memakannya, karena kita tahu ketika ia menyembelih tidak membaca bismillah, kita yakin tidak membaca bismillah. Kita tahu yang menyembelih adalah orang musyrik, bukan ahlul kitab misalnya. Maka ketika kita tahu, kita punya teman, punya kawan misalnya kebetulan bukan muslim, tapi juga bukan Yahudi, bukan Nasrani, kebetulan kita berkunjung ke rumahnya, kemudian kita disuguhi misalnya ingkung, misalnya kan, ingkung apa? Kalau ingkung biasanya ayam ingkung kambing jarang-jarang Kemudian kita tanya, wah ini jangan betul ini itu bukan pasar kok. Kita tahu, minggu dewe, masuk tak 9 dewe misalnya. Wah, kita bisa yakin berarti yang menyembelihnya adalah dia. Ketika kita tahu yang menyembelih adalah dia, dan dia itu bukan muslim dan bukan ahlul kitab, bukan Yahudi dan Nasrani, mayoritas ulama mengatakan kita tidak boleh memakan sembelihannya, kecuali kalau kita tidak tahu siapa yang menyembelih. Seperti kita masuk ke rumah makan misalnya, kita tidak tahu ini si nyembelih jadi muslim apa bukan, dan kita tidak ada kemampuan untuk bertanya. Karena apa? Karena ada konsekuensi yang panjang. Nanti akan dianggap tidak toleransi, dianggap bermasalah, menjadi saran sebagainya. Ketika kita tidak tahu yang menyembelih siapa, muslim atau bukan, maka kita dibolehkan memakannya dengan syarat harus membaca bismillah ketika akan memakannya.
Ini kaitan-kaitan makan ahlul kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada kita makan ahlul kitab. Faqad yuqaddimuna ilaina fi awanihim. Kemudian mereka menyuguhkan kepada kita makanan atau minuman dengan wadah-wadah mereka. Kita disuguhi teh dengan gelas milik mereka. Kita disuguhi makanan dengan piring milik mereka. Kama da'a gulamun Yahudiyun Nabiyya, sebagaimana dalilnya adalah pernah suatu ketika ada seorang gulam ini anak-anak orang Yahudi yang pernah mengundang Nabi. Jadi ada seorang pemuda Yahudi mengundang Nabi SAW untuk memberikan jamuan makanan. Kemudian ketika itu ya gulam ini membawa ala khubzin sya'irin wa ihalatin. Gulam ini, pemuda Yahudi ini menyuguhkan kepada Nabi makanan yang berupa khubz. Khubz itu roti yang terbuat dari syair, dari gandum. Ya, kalau roti memang kebanyakan dari gandum. Ya, tempat kita roti yang dari jagung. Roti dari beras juga jarang, rata-rata roti itu dari gandum rata-rata. Nabi diundang oleh seorang pemuda Yahudi. Lalu ketika Nabi sampai ke rumahnya, maka laki-laki Yahudi ini menyuguhkan kepada Nabi apa? Khubzin, roti yang terbuat dari syair, yang terbuat dari gandum, wa ihalah, yang dicampur dengan lemak. Bahkan sanihah, bahkan makanan itu sudah sedikit mengeluarkan bau. Ya, jadi barangkali karena sudah basi. Ya. Terus dikasih makanan roti yang dicampur dengan yang terbuat dari gandum, dicampur dengan lemak dan sudah sanihah, sudah sedikit berbau. Misrodo mambu-mambu ayit, ya bahasa kampungnya begitu. Maka apa yang dikatakan Nabi? Fa'akala minha, maka Nabi mengambil sebagian makanan itu untuk kemudian beliau makan. Nabi mengambil makanan itu untuk kemudian beliau makan. Para ahli hadis mengatakan makanan yang disuguhkan tidak mungkin tanpa wadah. Tidak mungkin tanpa wadah, pasti ada wadahnya. Hanya memang tidak dijelaskan dalam hadis ini. Maka ternyata Nabi kemudian memakannya, berarti apa? Makanan atau wadah, aniyah, wadah makanan, tempat makanan, baik itu tempat makanan atau tempat minum, khususnya yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, maka tempat atau wadah itu boleh untuk digunakan. Kesimpulannya Ibu Bapak rahimahullah, ya kalau dari atas tadi kita sampaikan, jadi pada dasarnya tempat atau wadah-wadah orang kufur itu, orang kafir itu boleh digunakan, kecuali kalau kita tahu yakin akan kenajisannya. Kalau kita yakin akan kenajisannya, maka kita tidak boleh menggunakannya. Boleh setelah dicuci atau dibasuh. Tetapi ketika tempat-tempat itu kita yakin tidak bersentuhan dengan benda najis, ya pemiliknya, ketika kita paham tentang itu, karena kita mengenalnya, kita sangat paham tentangnya, maka boleh menggunakan tempat itu tanpa kita mencuci atau membasuhnya terlebih. Ini terkait tentang wadah-wadah gelas atau piring yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang non-muslim, agama apapun. Ya. Baik Ibu Bapak rahimahullah, karena sudah ada azan Isya yang keempat, yang terakhir tentang wadah, yaitu tentang sucinya
wadah ataupun tempat yang dibuat atau bahan dasarnya adalah kulit, yang kulit itu berasal dari binatang yang sudah mati. Ada bangkai binatang sudah mati, kemudian kulitnya diambil, disamak, lalu dimanfaatkan untuk menjadi tempat ataupun wadah, maka kemudian kulit binatang itu tetap dihukumi suci. Selama binatang itu adalah binatang yang ketika hidupnya dagingnya halal untuk dimakan. Adapun kulit dari binatang yang tidak halal dimakan, ada bangkai misalnya, ada bangkai kucing misalnya, kemudian kulitnya dikuliti, disamak, dipisahkan antara daging dan kulitnya, maka karena kucing itu bukan makanan yang dagingnya halal dimakan, maka sekalipun ia menggunakannya, sekalipun sudah disamak, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Tetapi seandainya misalnya kita melihat ada bangkai sapi misalnya, besar sekali, sudah meninggal, kok meninggal? Apa? Mati. Sapi kok meninggal dunia. Ada bangkai sapi, kemudian diambil kulitnya, dimanfaatkan, disamak, maka itu boleh hukumnya. Itu nanti secara rinci pada Al-Mas'alatul Rabi'ah pada pasal yang keempat. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pengatur atau ada? Anda? Oke, Kak Sepurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, pernah saya itu diajak bertamu, tapi tidak tahu itu muslim atau tidak pertama kali. Setelah itu karena orang yang baik, saya diajak di jamu untuk makan. Tapi jamuannya itu ada itu darah yang dimasak itu, ada tempe, ada tahu dan darah yang dimasak. Ati gulu. Iya, ini tapi karena terlanjur saya sudah di ruang makan, saya makan hanya dengan sayur dan sambal raja. Saya juga ragu karena tempatnya itu mungkin ya mungkin untuk gorengnya juga untuk goreng itu judi dan tempe, dan mungkin juga untuk tempat yang lain. Kalau yang terlanjur sudah Pak, tapi kalau mungkin juga jadi nanti suatu saat kita bertamu kemudian seperti itu kita terlanjur sudah makan jauh, kalau tidak akan makan ya kurang menghargai, lalu makan ya gimana ini tahu kalau sudah seperti ini Pak. Nah ini kita bagaimana solusinya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mutasabihat, sampai akhir hadis. Ada dua kata, dua kalimat yang perlu kita sikapi. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas. Napa? Sayur, sambel. Bejo enten sambel sayure, nek ning tok sambel tok andu. Yang halal jelas. Wal haramu bayyin. Yang haram juga jelas. Apa? Tadi ada yang mengatakan didek, ada yang mengatakan ati gulu, ada yang mengatakan tidak tahu bahasa yang lain apa itu. Di jalanan itu ada bahasa-bahasa menarik terkait makanan-makanan itu. Saya sempat terbengong-bengong, boleh sate bakut,
ini apa ya, bakut apa ya. Dulu saya pernah ke Magelang, ya, daerah alun-alun selatan, tapi sudah dulu sekali. Nah, di pinggir jalan itu ada namanya sate bakut. Bawahnya kan tulisan babi kucing. Oh, ternyata bakut itu babi sama kucing. Nah, ketika yang halal jelas, yang haram jelas, maka kemudian pertama tentunya kita harus makan, kalau disuruh makan, mengambil yang halal saja. Kejelasannya apa? Kejelasannya yang kita makan halal. Satu, apa? Sayur sama sambal. Yang kedua, kita lihat bahwa tempat untuk makan betul-betul sudah bersih, sudah suci misalnya. Seandainya misalnya terkena diden misalnya, tapi ajang itu memang betul-betul sudah suci, sudah bersih, maka kita insya Allah tidak mengapa mengambil, memakan darinya. Adapun anggapan-anggapan tadi kita kesampingkan. Tapi yang jelas itulah yang kita ambil sebagai hukum. Sayurnya halal, ambil sayurnya. Didennya haram, ditinggalkan. Di luar itu anggapan-anggapan itu ketika belum sampai pada kepastian maka kita abaikan. Sekalipun saya yakin lidah boten saged 100%. Ya, ternyata 100%. Karena pernah saya juga satu perjalanan ke Jogja, kemudian ada jajanan ringan pinggir jalan itu, ada mendoan, ada tempe, dan ada tahu. Kemudian singgah sebentar sambil nunggu teman, kemudian leyeh-leyeh karena warungnya di bawah pohon dan sejuk sekali. Saya makan dua, minum teh. Ternyata begitu noleh begini, dalam rumah itu ada palangnya, ya makanya tidak jadi enak 100%. Padahal jelas itu adalah halal. Apalagi yang tadi bersinggungan satu meja makan, ada sayur dan ada didih. Tapi kita ambil hukum secara zahir, yang halal jelas, yang haram jelas. Di luar itu anggapan-anggapan itu kita bisa kesampingkan. Allah. Dulu saya punya teman yang bekerja sebagai office boy gitu. Kemudian dia juga seorang muslim. Pernah itu dia disuruh oleh atasannya untuk menghidangkan daging babi yang sudah diolah, sudah dimasak gitu. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah daging babi yang sudah dimasak itu zatnya juga najis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah untuk proses pembersihannya itu cukup pakai santan atau harus 7 kali terus dicampur dengan tanah? Juga yang pertama, kaitan tentang daging babi, Allah mengatakan innahu rijzun, bahwa babi itu adalah rijzun. Itu banyak para ahli tafsir yang mengatakan rijzun itu artinya adalah najis, haram dan najis. Ya, kalimatnya jelas, innahu rijzun, sesungguhnya dia adalah najis. Sehingga daging babi dimasak dan belum dimasak, zatnya tetap najis. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkan yang daging babi ini tidak ada semacam nas yang memperlakukan secara khusus sebagaimana perlakuan kepada wadah yang dijilat oleh anjing. Artinya keduanya berbeda. Kalau memang ada jilatan anjing, ada dua hadis yang agak berbeda. Ini disebut dalam Umdatul Ahkam. Jadi ketika anjing itu minum pada suatu wadah, ember atau baskom, kemudian ada airnya, lalu anjing itu minum, maka ketika kita lihat, kita tahu anjing itu minum di wadah itu, maka basuhlah wadah itu sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan menggunakan tanah. Ketika anjing itu hanya minum. Hadis yang kedua, ketika kita lihat ada anjing menjilat, minum dan menjilat berbeda.
ada ember, ada gelas, dijilat oleh anjing. Kalau kita tahu memang itu betul-betul dijilat, Nabi mengatakan basuhlah sebanyak 7 kali. Yang ke-8 kalinya, dicampur dengan menggunakan tanah. Ini jadi ada konteks yang berbeda antara dijilat dan hanya sekedar untuk minum. Kalau minum kemudian dibasuh 7 kali, pertama kalinya dicampur dengan tanah. Tapi kalau dijilat dibasuh 7 kali, yang ke-8 kalinya itu dicampur dengan tanah. Yang seperti ini berlaku pada anjing dan tidak berlaku pada selain anjing. Artinya pemberlakuannya berbeda. Maka ketika menggunakan sunlight atau apalah bahan-bahan yang memang dia ini dipastikan secara empiris, secara teori dan nalar bahwa itu memang sudah membersihkan, maka kita yakini itu memang sudah bisa bersih dengannya. Yang ini tentunya sekalipun yakin bersih tidak berlaku untuk anjing. Artinya ini sampaikan cocok-cocok bersih, cukup bersih sekali, tidak berlaku untuk anjing karena nasnya kalau dijilati anjing atau untuk minum ini tetap dibasuh sebanyak 7 kali. Artinya memang ada pemberlakuan yang berbeda karena berdasarkan dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Yang selanjutnya yang besok kita lanjutkan tentang wadah yang terbuat dari kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang. Dan itu ada banyak. Lalu nanti bagaimana kalau menggunakan anjurnya bangkai binatang? Ada sapi mati dikuliti, sebagiannya digunakan untuk buku, untuk untuk alas untuk duduk, tapi sebagiannya dipakai untuk buat kerupuk. Bagaimana? Itu nanti ada hukum yang terkait tentang itu pada bagian berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan saya cukupkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.